Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih bersama Ayah Ika di acara Cerita Budaya Betawi Setu Babakan. Abang Puan Cancinya Babe, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Abang Puan Cancinya Babe, pada siang hari ini kita akan menceritakan cerita budaya Betawi tentang asal-usul perkampungan budaya Betawi. Nah, kita udah kedatangan narasumber kami nih, yaitu Bapak Haji Imron selaku Kepala Unit Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Assalamualaikum Pak Haji Imron. Waalaikumsalam Non, apa kabar? Sehat Non? Alhamdulillah sehat, Pak Haji sehat Pak. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID ya Non ya. Amin. Ya Pak Haji, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih Pak Haji, mohon untuk jamuannya bisa dicicipi nih Pak Haji. Oh, terima kasih. Oh iya ya, ini makanan khas Betawi semua ya Non ya. Iya Pak Haji. Pisangnya langsung dari sini ya Non ya? Iya benar Pak Haji. Ya ada kue kembang goyangnya Pak Haji, ada kakak-kakaknya. Sambil Pak Haji untuk cicip-cicip, saya punya pantun nih buat Pak Haji. Dengerin ya Pak Haji ya. Siap. Ke pasar Lenteng beli buah kiwi. Cakep. Untuk dikasih orang hajatan. Cakep. Nonton cerita budaya Betawi yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ya. Kita masuk langsung aja ya ke sesi pertanyaannya Pak Haji. Untuk pertanyaan pertama, Pak Haji kan sebagai kepala UPK di sini ya Pak Haji, dan warga asli Betawi di sini, boleh diceritakan Pak, bagaimana asal-usul perkampungan budaya Betawi mulai dari Bapak kecil hingga saat ini Pak? Makasih ya Non. Saya disuruh cerita kampung. Dulu waktu ini masih jadi kampung, saya pengen jadi orang kota. Kerjanya di kampung. Akhirnya saya betul-betul jadi orang kampung. Yang namanya kampung Non, dari dulu ya kayak gini-gini aja. Coba Non bayangin. Saya lahir tahun 65. Di tahun 70-an, kampung ini masih penuh dengan air dan pepohonan. Nah, dulu sama emak-emak kita nih, sama cangcing-cingnya Babe, kalau kita mau ke pasar minggu, mau ke Tebet, mau ke Pancoran, atau mau ke Manggarai, kita bilangnya mau ke kota. Nah, tahun segitu, dari sini menuju pasar minggu atau ke Tebet, kita bilang mau ke kota. Nah, lo bisa bayangin tuh, tahun segitu, kampungnya yang di kampung kayak apa gitu. Ya, saya belum lahir itu Pak Haji. Makanya cerita begini mungkin perlu buat Non, bahwa saat itu tuh Non, kampung kita itu banyak sekali pohonan-pohonan. Dari mulai pohon nangka, pohon jengkol, pohon jambu, pohon kecapi, pohon sawo, semua pohon-pohonan, buah-buahan tuh ada di sini. Makanya ada lagunya tuh dulu, pepaya, buah pisang jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Itu betul-betul. Kalau kita mau makan buah, kagak pakai kita beli, tinggal ngerambet di pinggir jalan, minta cangkong, minta kaya, ambil. Cang, Nong, minta jambu, ambil. Pokoknya kerjaan kita tuh sebagai orang kampung dulu, kalau pagi-pagi nih kerjaannya, habis sholat subuh, kita keliling-keliling kebun, nutur kan nutur. Oh, mengutin. Mengutin jambu-jambu yang jatuh dimakan kampret atau cedot. Nah, itu jambu yang dimakan kampret sama codot itu jambu yang paling manis, paling bagus. Sebelahnya kan belum dimakan. Iya, nah, sebelahnya itu kita makan. Enggak apa-apa tuh pada sehat. Iya. Itu masa kecil saya dulu di sini. Seru banget ya Pak Haji zaman dulu itu ya. Pokoknya nggak mikirin COVID, kagak mikirin duit, kagak mikirin urusan-urusan
pemerintahan. Pokoknya urusannya adalah dari kecil cuma main, nyari rumput, nyari kayu, belajar biar jangan jadi orang kampung, biar kerjanya kantoran. Nah, alhamdulillah tuh kesampaian juga. Bahkan dulu nih bocah kampung kalau gak ada kumpul, kalau ada kapal lewat, kapal helikopter tuh, woi ada kapal culik, ngumpet, pada ngumpet lari-larian ke kebun singkong. Kenapa lari ke kebun singkong? Takut ditebar, karena orang tua kita dulu kalau nakut-nakutin anaknya biar gak pergi jauh, awas jangan pergi jauh-jauh, ntar diculik orang. Nah, jadi kalau ada kapal pada ngumpet takut diculik. Terus kalau ada kapal terbang, misalnya Garuda, apa? Anak-anak bilang, kapal, minta duit. Iya, sampai saat ini masih ya Pak Haji ya. Seru banget ya Pak Haji ya, zaman dulu itu ya, buah-buahan tinggal metik aja Pak Haji ya. Tinggal minta, orang semuanya encang ya saudaranya. Iya. Kagak dosa. Karena kan dari jejeran utara sampai selatan kawasan perkampungan budaya Betawi itu encangnya, emponya, keponakan, jadi saudara semua, jadi buahnya tinggal minta doang. Ya asik banget ya Pak Haji. Kita masuk ke pertanyaan 2 ya Pak Haji. Apa dulu memang kampung di sini sudah terbagi seperti sekarang Pak, atau ada yang berbeda? Dan kira-kira berapa jumlah kampung di sini ya Pak? Kalau kawasan perkampungan budaya Betawi itu kan sekarang ini ada berapa RW, RW 9, RW 8, RW 7, RW 6, ada 4 ya. Tapi sebenarnya kampung ini dulu namanya memang kalau kelurahannya Kelurahan Srengseng Sawah ya. Di bawah kelurahan ada kampung-kampung, makanya dipimpin sama yang namanya kepala kampung atau mandor. Dulu kawasan ini yang namanya Kelurahan Srengseng Sawah itu ada terdiri dari kampung sawah, kampung Gordes, ada kampung Kalibata, ada kampung Cipedak. Nah sekarang yang masuk ke dalam kawasan perkampungan budaya Betawi itu ya kampung Kalibata sama kampung Cipedak. Nah itu namanya tetap nggak berubah. Cuma yang berubah adalah kampung Cipedak saya nih, yang sekarang terkenal dengan nangka Cipedak sama alpukat Cipedaknya itu pindah jadi Kelurahan Cipedak, itu yang berubah. Tapi kalau nama kampung di tempat kita tetap kampungnya Kalibata, kampungnya Cipedak, kelurahannya Srengseng Sawah. Nah pemirsa udah tahu kan tuh ya terbaginya menjadi 2, ada kampung Cipedak dan kampung Kalibata ya Pak Haji ya. Kita lanjut Pak Haji untuk pertanyaan ketiga. Kampung di sini kan terkenal setu babakannya. Apa dari dulu memang sudah seperti itu Pak? Setu babakan itu dulu nggak pernah disebut setu babakan. Dulu kalau setu itu memang setu yang paling luas di antara setu-setu yang ada dalam kawasan Kelurahan Srengseng Sawah. Karena Kelurahan Srengseng Sawah itu kenapa namanya Srengseng Sawah? Itu karena bagian-bagian potongan-potongan dari tanah-tanah yang isinya adalah air sawah yang tanaman padi, ada lembang, ada ganggeng gitu ya, ada ada pala mentah, ada kalenan. Nah, itu makanya Srengseng Sawah itu terdiri dari berbagai bagian. Dulu waktu saya kecil kagak sebut tuh nama setu babakannya, yang kesebut tuh malah yang dikenal dari kecil yang saya sebut Mangga Bolong, ada setu Mangga Bolong. Nah setunya tetap, tapi kita mulai mengenal setu itu dulu. Kalau acara-acara 17-an suka ada selamatan, suka ada sajian-sajian di setu, nanggap, kendang pencak, ada acara sedekahan. Nah anak-anak pada nonton, disitulah kebahagiaan anak-anak dapat hiburan. Nonton, kendang pencak, hiburan ketika ada acara sedekah bumi. Nah adanya dulu sebelah timur. Ini belum disebut. Nah mulai ramainya kegiatan-kegiatan itu, mulailah disebut setu itu dengan nama setu babakan. Sebenarnya setunya dulu disebut ini setu atas sama setu bawah. Setu bawahnya itu adalah sebelah utaranya Jalan Mamerkapi yang sekarang itu dari jalan itu kan menuju Pasar Lenteng Agung itu kan tanah lengkungan tuh, sawah itu berair. Nah itu setu bawah. Ya ini yang sekarang jadi setu babakan disebutnya setu atas. Tapi karena kampungnya
di sana Kampung Babakan, dia bukan dari bagian Kelurahan Sengisawah. Kampung Babakan itu bagian dari Kelurahan Jagakarsa, berbatasan dengan Lenteng Agung. Nah, nama Setunya Ketula, kalau kata orang Betawi itu Ketula itu ke bawah nama kampung. Orang enak nyebutnya apa yang paling gampang? Ya udah sebut aja itu Setu tuh. Setu Babakan dulu yang terkenal pun kampungnya Kampung Babakan. Kampung Kalibatannya kagak terkenal karena Kalibata udah ada di sebelah Blornya. Jadi orang nyebutnya biar jangan sama Kampung Kalibata yang ada di sana. Orang secara nggak langsung menjemput lah dalam sebutan Setu Babakan. Ke bawah nama kampung gitu. Nah gitu ya Pak untuk ceritanya Pak. Untuk pertanyaan keempat Pak, kita masuk aja ya Pak. Apa memang masyarakat di sini dari dulu sudah menjunjung nilai-nilai tradisi Betawi di sini Pak? Oh iya, masyarakat di sini menjunjung nilai-nilai itu secara turun-temurun. Makanya Setu itu tetap terpelihara karena Setu itu bagian dari mata pencaharian orang-orang sekitar sini. Dulu kalau kita mau makan, kurang lauk, kita tinggal turun ke Setu. Atau kita tangkap ikannya untuk jual, itu laku. Dulu kalau kita makan ikan pepes, ikan cere, pepes udang, pepes cupang gitu ya. Itu enak banget, tinggal nambahin sereh sama kunyit sama garam sama asem, udah nikmatnya bukan main itu pepes. Laku tuh dijual, diketengin ke warga-warga di sekitar atau ke warga-warga di kota. Nah, itu banyaknya pohonan-pohonan di sampingnya juga seperti itu. Makanya sekarang ketika kita mau disuruh pelihara pohon-pohonan nangka nggak kesulitan lagi karena kita memang tetap menjaga tradisi itu bahwa lingkungan alam dan air itu bagian dari kehidupan kita. Kita hidup dari air itu tadi, kita hidup dari pohonan yang ada di sini juga. Bahkan sampai hari ini masih ada sumber mata air terbesar, yaitu yang letaknya di sebelah selatan Setu Babakan, yaitu di Rawasengseng. Itu masih ada mata air itu. Dan itu kita pelihara dan kita jaga. Kompak banget ya Pak ya. Baik Pak, boleh diminum dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Pak, dari tadi saya nanya-nanya mulu. Ayo Pak, teman-teman yang ada jauh di sana, kita nikmati. Ini namanya kalau minum siang-siang begini namanya nyahi, yaitu minum teh hangat. Mantap ya Pak Haji. Ungkapan membuang udara setelah kita minum, jadi airnya panas, hirup, kemudian kita keluarkan dengan penuh perasaan, itu menghilangkan stres. Makanya dulu nggak ada orang stres, cukup nyahinya pakai singkong. Singkong rebus. Ya. Sekarang mau udah pakai biji ketapang, sama pakai kembang goyang, sama akar kelapa, pakai dibikin. Kalau dulu mah tinggal nyabut. Iya, yang asli banget ya. Ubi juga bermacam-macam, ada ubi kelapa, ada ubi jalar, ada ubi sumbu, yang namanya singkong, dan macam-macam ubi dan sini ada. Iya Pak Haji ya. Nah Pak Haji, kita masuk pertanyaan terakhir nih. Pasti di setiap masyarakat kan punya mitos turun-menurun untuk diceritakan. Kalau di sini adakah mitos-mitos yang terkenal dan sering diperbincangkan masyarakat di sini, Pak? Di setiap pojok kampung tuh ada mitos. Kalau di Setu Babakan ada mitos cerita buaya untung. Kalau di tempat saya sono di Rawasengseng ada ikan gabus untung gitu. Nah, karena sekarang kita bicara perkampungan budaya Betawi yang ikonnya adalah Setu Babakan, mitosnya adalah buaya untung. Dan buaya ini adalah bukan buaya yang jahat. Dia adalah makhluk hidup yang melindungi warga-warga sekitar. Jadi, dia juga punya dunia kemasyarakatan, dunia binatang, dunia lain yang dia juga punya teman. Nah, teman-temannya suka pada datang kemari, kata orang tua-tua dulu. Nah, kalau teman-temannya pada datang kemari itu kan ada yang suka usil.
Makanya ada orang suka kecebur di setu, ada suka barang hilang. Nah teman-temannya itu yang suka usir. Nah buaya buntungnya ini yang suka ngelindungin, ngasih tahu kepada warga-warga sempat jangan main di setu karena temennya pada main, karena mau datang kemari mau berkumpul. Nah katanya orang tua-tua dulu tuh punya firasat tuh. Udah kalau hari Jumat atau hari Rabu udah jangan main ke situ, nah lagi waktunya teman-temannya buaya berkumpul gitu misalnya. Ada harinya. Entah kalau sekarang itu masih harinya mari berlaku apa udah berubah hari kita nggak tahu. Tapi dulu misalnya kita jangan, nggak berani tuh nyari ikan dulu kalau hari Jumat, takut jadi monyet. Nah, sekarang kita lihat malah masih banyak orang nyari ikan hari Jumat. Iya, bukannya soal Jumat ya Pak Haji ya. Dulu orang dulu takut, jangan nyari ikan di situ hari Jumat, ntar jadi monyet tuh. Ntar di dulu takut. Sekarang hari Jumat malah yang baru datang pun nyari ikan. Kita nggak ganggu situs, itu jangan saya. Betul. Itu ya masing-masing ya Pak Haji ya. Nah Pak Haji, untuk program konsensinya Gabe yang mau mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Haji bisa langsung bertanya ke sini ya, kita tunggu nih. Atau nambahin cerita, yang namanya cerita ya kali aja lain, atau mungkin ada yang nambahin, ada yang ketinggalan, boleh aja namanya cerita. Karena ya, saya juga kan dengernya dari cerita orang, misalnya kelupaan. Ya, benar. Ayo kita tunggu nih. Belum ada yang bertanya nih Pak Haji, kan Setu Babakan katanya ada lagunya ya Pak Haji? Iya. Pak Haji, boleh kagak Pak Haji? Silakan. Kalau di Iya. Bagus kalau anak muda kayak Rika udah bisa nyanyi Setu Babakan, itu namanya mengapresiasi, dan mudah-mudahan dari apresiasi tadi jadi kenyataan. Ayo Rika, kita dengerin. Adi namanya Setu Babakan, tempat di Jakarta sebelah selatan. Bukannya kota, bukan hutan, pejuang bijak punya kepengenan. Adi bekas kaki, biar besok jadi saksi. Semoga harapan terbukti, terciptanya perkampungan Betawi. Iya, maka ada jalan. Sini maka ada jalan, nggak ada mobil kan. Dari tahun 70 sampai 80 belum ada mobil. Kita kalau mau ke Lenteng Agung jalan. Bahkan kita pengen naik mobil, ada orang ke pasaran, kita ngikut, pulangnya kita jalan. Jadi memang ini betul-betul bekas tapak kaki orang. Jadi kalau orang mau ke Lenteng Agung tuh lewat pinggiran Setu Babakan tuh, Desa Putra. Jadi kepengenan non untuk menjadikan ini perkampungan budaya Betawi sebagai pusat pelestarian, pembinaan, perlindungan, pemanfaatan budaya Betawi luar biasa. Ada lagi non, itu kan kalau versi Gambang Kromongnya, ya, ada versi Samrahnya. Gimana tuh Haji? Kira-kira pendahuluannya gini nih. Perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan, sering sampai gitu kira-kira. Saya itu senior saya itu yang ngarangin. Saya juga dapatnya denger sempurnanya kayak apa, coba aja diklik di YouTube kali aja ada lagu itu tuh ya, Setu Babakan versinya Gambang Kromong sama versinya Samrah. Ada versi keroncong juga ya, ada versi keroncong juga ya. Itu namanya seniman mah, ngelihat apa aja juga jadi karya seni. Tambah wawasan baru saya nih Pak Haji jadinya. Ayo, sudah masuk belum untuk yang mau ingin bertanya, dipersilakan. Atau kalau yang bingung nanya, saya kira yang nanya, non. Iya, mungkin Haji. Ayo, masih kita tunggu nih. Nah nih, kalau yang ingin bertanya nih, nanti kita kasih reward 1 buah bir peletok. Ayo dong, yang mau tanya silakan, nggak usah malu-malu nih. Bir peletok karya masyarakat di sini juga, ya kan? Oh iya benar tuh. Itu makanan khas Betawi tuh non. Ya. Jam segini emang pas banget makan bir peletok. Iya.
Orang Betawi emang begitu. Minum dibilang makan. Makan minum. daging dibilang ikan. Iya kan? Udah makan ikan kebo belum? Ikan kebo. Padahal itu kan kebo bukannya ikan, daging. Iya. Ayo cepetan nih, tunggu mumpung ada narasumbernya Pak Haji Imron nih yang mau bertanya-tanya nih. Ikan kebo udah orang yang paling kaya banget tuh. Kalau makan ikan kebo, makanya dulu kalau makan ikan kebo cuma mau lebaran doang. Lebaran kan orang pada ngandil tuh, namanya andilan, pada patungan, ngumpulin duit, terus beli kebo, kebonya dipelihara. Begitu mendekati buat hari lebaran dipotong, namanya andilan. Nah, kaget dah tuh makan kebo, karena jarang makan kebonya pas lebaran doang. Habis lebaran banyak yang pada kaget perutnya, pada sakit. Nah, kalau sekarang mah hampir tiap hari orang bisa makan daging kebo. Makanya kita bersyukur nih yang udah hidup zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu mau makan kebo kudu dipelihara. Nunggu lebaran kan? Nunggu lebaran, kalau kebo mahal. Iya benar-benar Haji. Ayo masih belum ada yang mau bertanya nih. Ayo cepetnya yang mau bertanya sebelum kita akhiri acara ini. Tanya boleh Mbak Rika? Boleh Ibu, dipersilakan. Ini suara kita nih. Ibu. Timur. Halo? Iya, halo Bu. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dari Ibu Eti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyalahi tema atau tidak ya? Jadi yang saya dengar ada orang Betawi asal usulnya ada loh dari Chinese gitu ya, dari Chinese itu asal usul dari leluhur mungkin. Nah untuk memperjelas mungkin Pak Haji bisa ya sekedar sharing betul nggak sih seperti ini gitu. Itu Pak Haji. Iya, langsung balik Kak. Boleh silakan. Non Rika. Silakan Pak Haji, boleh langsung dijawab. Kalau asal usulnya orang Betawi itu sendiri kan ada sejarahnya, ada cerita sejarahnya sendiri. Ya. Kalau kemudian ada pertanyaan, ada nggak sih pengaruhnya orang Betawi itu ada yang keturunan Cina, ada yang keturunan Arab, ada yang keturunan Melayu, ada karena kita memang berasal dari suku Melanesia. Ada, kenapa? Karena orang Cina itu ada di mana-mana. Gitu. Dia menetap dan tinggal pada tempat yang menurut dia strategis untuk melangsungkan kehidupan dan penghidupannya. Ketika dia tinggal di satu tempat itu terjadilah akulturasi perkawinan. Nah, dari proses perkawinan itu lahirlah keturunan orang Betawi dengan orang Cina. Makanya ada yang mukanya mirip-mirip orang Cina. Kayak saya, misalnya matanya sipit, tapi kan sipitnya bukan sipit Cina. Mungkin karena orang tua saya dulu kan asalnya dari Kukusan. Kita tahu kan Kukusan penuh Cina itu tempat mondoknya suku-suku Cina. Tapi apakah saya keturunan Cina? Saya nggak tahu. Tapi mata saya kok sipitnya kayak orang Cina gitu. Mungkin emak saya waktu ngidam ngeliatin orang Cina aja bisa aja. Dengan cara itu pun bisa terjadi perubahan kultur fisik. Orang dulu kan percaya tuh kalau kita lagi ngidam nggak boleh sembarangan lihat orang atau gundam. Itu kegundaman yang dia lakukan bisa terwujud ketika anaknya lahir. Misalnya itu orang jelek amat misalnya, benar-benar jelek anaknya begitu lahir. Makanya kalau dia ngeliat itu orang cakep amat, bisa benar-benar cakep. Makanya kalau orang Betawi lagi ngidam, lagi hamil, disuruh baca surat Yusuf biar wajahnya cakep, ganteng. Nah, kalau betul tadi pertanyaan apakah ada garis? Ada, bisa dan saja terjadi, dan itu terjadi bukan hanya dari perkawinan tapi juga dari
pertemuan alat-alat musik, yaitu gambang dan kromong. Di situ ada musik tekiannya, musik geseknya. Nah, itu perkawinan bukan terjadi hanya oleh orang, tetapi juga oleh alat kesenian. Bahkan gambang kromong itu di daerah Tangerang dimainkan masih oleh kelompok-kelompok Cina Benteng di Tangerang. Tapi kalau di sini mungkin sangat sedikit terjadi akulturasi itu, karena tidak terjadi pemondokan komunitas Cina di kawasan perkampungan budaya Betawi. Baru sekarang ini aja mulai ramai. Tapi kalau di kawasan Depok, di stasiun Pondok Cina, itu memang terjadi pemukiman orang-orang Cina dan Belanda Depok. Nah, mungkin karena orang kita juga bergaul ke sana, terjadilah akulturasi perkawinan silang yang begitu jalurnya panjang, sehingga ada garis keturunan orang Betawi adalah perpaduan dari orang-orang suku lain, bisa Cina, bisa Arab, dan bisa Eropa. Bahkan ada yang dari Eropa, misalnya di Bekasi itu kan ada teman-teman kita Betawi keturunan Ambon dan Eropa. Di utara keturunan dari misalnya dari Makassar, dari Mandar dan segala macam. Ya itulah budaya, tidak bisa dibatasi. Demikian Neng Eti, mudah-mudahan memuaskan dan terima kasih. Terima kasih. Ya, hadiahnya diketok 1 botol. Ya, nanti hadiahnya untuk reward di petoknya. Sama berangkat haji jika mampu. Iya benar. Ya, langsung Bang Ali, jika mau bertanya nih, ditunggu sama Pak Haji nih. Bang Ali menambahin kali, bukan nanya. Iya, boleh. Itu hari apa Bang Ali? Hari yang kagak boleh main di setu tuh Bang Ali tahu tuh. Nah, ayo Bang Ali, cerita-cerita nih buat kita semua, buat nambah ilmu dan wawasan. Mana Bang Ali? Hari apa Bang Ali? Kalau di Onono daerah Sangseng hari Rebo Bang Ali. Ayo, baik Bang Ali, dipersilakan. Di sini hari apa Bang Ali? Hari Selasa. Buat teman-teman kita juga, jadi kalau hari-hari tertentu. Jadi gimana Pak Haji? Hari-hari tertentu? Ya, mungkin kalau Bang Ali kan termasuk orang di sekitar sini yang berurusan dengan setu, mungkin dia tahu hari-hari yang perlu kita batasi aktivitas kita di setu tuh hari apa aja. Kalau orang tua saya sih ngasih taunya udah keluar Jumat tuh. Oh, kalau istilahnya matahari lempeng. Matahari lempeng lu jangan main di setu, jangan main di rawa. Tuh, kedua matahari lempeng jangan naik pohonan. Gitu. Iya, terjatuh. Pokoknya tantangannya gitu, matahari lempeng, hari. Ya, ini nggak ada lagi nih yang mau ingin bertanya. Terus kalau membangun rumah dulu nggak, jarang yang mulainya hari Selasa. Kenapa itu Pak Haji? Ya mungkin hari Selasa mungkin dianggap orang kurang bagus kali kurang ya? bagus, jadi dia yang bangun rumahnya nggak hari Selasa, biasanya hari lain. Gitu kan. Nah gitu pemirsa, kalau bangun rumah jangan hari Selasa, itu kurang bagus karena Pak Haji, hari lain aja. Itu orang tua kita ngomong gitu. Ada juga kalau membangun rumah dia lihat bulannya dulu, dia naganya ada di mana nih, kepala naganya. Kepala naganya ada di Betan, berarti jangan ngadep-ngadep rumahnya. Pamali katanya. Pamali, tapi kan melihat naganya kita nggak bisa. Ya itu cuma orang tua-tua kita yang bisa melihat yang begitu. Bang Ali, ada Bang Ali. Ayo Bang Ali, ayo Bang Ali. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bang Ali. Ini Bang Ali apa Bang Heru ya? Heru. Iya Bang Heru, ayo dipersilakan untuk pertanyaannya. Ya izin nih Pak Haji mau bertanya. Ya boleh. Untuk mau nanya nih pendapat
Pak Haji nih, bagaimana dengan maraknya pengamen-pengamen yang menggunakan ondel-ondel gitu Pak Haji. Sedangkan itu kan ikon untuk masyarakat Betawi dan Jakarta gitu Pak Haji. Terus pertanyaan kedua untuk masalah baju sadaria. Untuk baju sadaria itu yang benar itu seperti apa Pak Haji? Apakah sama seperti baju koko atau beda gitu Pak Haji? Itu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, silakan Pak Haji. Terima kasih. Pertama, ondel-ondel ngamen itu sejarahnya. Ondel-ondel itu memang sebagai tontonan dan tuntunan. Dulu melalui ngamen, ondel-ondel bisa memberi contoh, nasihat, informasi kepada masyarakat. Dia jadi tuntunan. Dia juga jadi tontonan, jadi hiburan buat masyarakat. Dulu kan hiburan susah. Nah, makanya selain dari tontonan dan jadi hiburan dan tuntunan, ondel-ondel itu juga digunakan untuk mencari nafkah. Tapi dilaksanakannya dengan betul. Bukan seperti sekarang, ondel-ondelnya sepasang, yang perempuannya jalan di tempat lain, yang lakinya jalan tempat lain, terus ngecek-ngecekin kaleng. Nggak begitu. Orang dulu ondel-ondel ngamen, memang betul-betul ngamen, nggak ngecekin kaleng. Jadi kalau ada orang tertarik dengan ondel-ondel dan penampilan atraktifnya, orang secara otomatis memberi sesuatu kepada pemain ondel-ondel. Bisa dia minum, bisa makanan rebusan, bisa kue, bisa uang. Uang kan saat itu agak sulit. Jadi memberikan sesuatunya adalah apa yang masyarakat punya dan masyarakat senang. Nah, kalau sekarang udah ada undang-undangnya. Kalau yang ngamen-ngamen itu masuk PMKS, yaitu penyandang masalah sosial, karena mengganggu orang yang berjalan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengamankan, tegur kalau dia ngamen dengan cara seperti itu, ngecelek nyari duit di kaleng. Tapi kalau dia yang ngamen bener, ondel-ondelnya sepasang, ada atraktifnya, jadi tontonan yang menyenangkan, jadi tuntunan, alat musiknya juga lengkap. Ini kan alat musiknya kaset. Iya, benar. Nah, itu yang melanggarkan, tidak boleh ada dalam kawasan kita. Kan kita masih lihat tuh di Jalan Muhammad Kapi 2. Iya, banyak. Nah, itu kalau perlu kita tegur, jangan ada di sini. Siap. Karena orang anggap ada ondel-ondel perkampungan budaya Betawi. Dan mari sama-sama kita warga perkampungan budaya Betawi untuk menindak, untuk menegur orang-orang yang memanfaatkan ondel-ondel sebagai ngamen. Dinas Kebudayaan sudah menghimpun, sudah membuat komunitas ondel-ondel. Supaya ondel-ondel itu lebih bermartabat, maka diberi peluang tampil di ruang-ruang publik. Ya, karena sekarang lagi COVID, pandemi, seluruhnya untuk penampilan-penampilan itu kita batasi, kita nunggu sampai pandemi ini selesai. Saya kira itu Bang Heru. Terus yang pertanyaan kedua, apa ya? Oh, itu baju sadaria. Oh, sadaria. Itu kan dulu orang yang sering pakai yang jual baju itu kan sebenarnya orang-orang Cina juga. Orang sebutnya juga gampangnya baju koko. Sebenarnya populernya adalah baju sadaria. Baju sadaria yang betul, kalau kita bilang sadaria orang bingung, baju koko ya gitu. Ya udah, akhirnya untuk memudahkan mengingatnya, iya baju koko. Tapi baju sadaria yang betul adalah gulungan tangannya tidak terputus, dia nyambung di bawah pundak. Nah, bahkan yang sempurna dia memakainya bukan dari samping kiri kanan, tapi memakainya dari bawah nyeplos ke atas. Nah, karena baju itu dibuat seperti itu kuat untuk tempat mempertahankan diri dan jaga diri. Kalau orang dulu kan kalau dia dipegang dia lepas gitu, lepas. Bajunya pun kalau dibuat bertahan untuk menyelamatkan diri pun kuat, gitu. Nggak sobek. Tapi kalau bocah model di atas sekarang kan terpisah tangannya tuh,
mutus, nah cepet sobek. Jadi sebenarnya baju Sadaria yang betul tuh polanya seperti itu. Dia baru disebut baju Sadariah, sadar ya. Itu kalau lengkap dengan ujung serongnya. Ujung serongnya bukan lengkap dengan cukinnya. Ujung serong udah lupa kemata nafsu. Cukinnya bukan dari sal yang dipotong-potong tadi. Dia kain utuh karena ini berguna untuk sebagai alat mempermudah pekerjaan. Bisa untuk sholat, bisa untuk mengikat, bisa untuk menyeberang, bisa berbagai kepentingan gitu. Bahkan kalau zaman dulu cukin ini bisa kaku seperti tombak atau tongkat untuk memukul orang, cepet gitu. Nah itu makanya kalau dia bajunya enggak lengkap, dia bukan disebut baju Sadaria, baju koko. Penyempurnanya adalah peci hitam. Peci hitam inilah sebetulnya yang memang karya asli Indonesia. Itu. Betul tuh peci hasil karya Indonesia. Terima kasih Pak Haji atas informasinya. Nah, terima kasih juga. Mungkin juga ada yang salah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Namanya juga ngobrol-ngobrol bebas. Lagi ngingetin masa saya lagi kecil. Bisa aja ada yang lupa ya Bang Heru ya. Ya, sama-sama Pak Haji. Ya. Baik, semuanya kita sudah di akhir acara nih Pak Haji. Sebelum kita akhiri acara ini, untuk penutupnya saya punya pantun nih Pak Haji. Pergi ke sawah buat bertani. Cakep. Untuk menanam biji selasi. Cakep. Yuk kita akhiri cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Terima kasih tepuk tangan. Pak Haji, terima kasih juga. Saya juga minta maaf ya. Sama-sama Pak Haji. Abang Poncang Cangcingnya Pak B. Saya akhiri untuk cerita siang hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.